Oke, kita bisa tulis yang diketahui adalah 180 km. Dia sebagai Jarak. Kenapa J atau jarak? Jarak. Apa yang bisa menentukan dia adalah jarak tempuh? Karena dia Kilometer. Karena dia kilometer, betul. Kita tulis J sama dengan 180 km. Sedangkan 9 jam dia adalah penunjuk Waktu. W atau waktu 9 jam. Kemudian yang ditanya tentu adalah kecepatan, tapi dalam satuan waktu, satuan kilometer per jam. Nah, kalian bisa lihat di sini dia kilometer, jam dengan jam. Berarti tidak ada perbedaan kan? Tidak. Nah, karena tidak ada perbedaan itu, maka kita tidak perlu menyamakan satuan lagi, bisa langsung ke dalam rumus. Itu caranya dalam soal kecepatan, kalian perhatikan satuannya terlebih dahulu. Kalau satuannya berbeda, kalian samakan dulu. Kalau satuannya sudah sama, nggak ada yang beda, ya udah bisa lanjut ke dalam rumus. Kita tulis di sini jawab sama dengan rumus K apa tadi? J bagi W. Jarak dibagi waktu. J-nya adalah 180 km, sedangkan W-nya adalah 9 jam. Sekarang 180 bagi 9 sama dengan 90. 90. 20. Nah, 1 bagi 9 nggak bisa kan? 18 Kita ajak bagi temennya nih, ajak temennya 18 bagi 9 berapa? 2. 2. Nolnya ditambahin. 2. Lalu nolnya ditambahin tadi kita umpetin. Tulis satuannya kilometer per jam. Dari mana sih kilometer per jam? Jadi, yang umumnya orang-orang gunakan, yang umumnya guru-guru lain gunakan, dia adalah rumusnya seperti ini. J dibagi W-nya begini. Makanya ketika dia menuliskan 180 km dibagi 9 jam, lalu hasilnya adalah 20, satuan kilometer per jam itu didapatkan dari kilometer, lalu per, lalu jam. Per itu atau Bu? Per jam. Nah, itu asal dari mana satuan kecepatan ada pernya, karena kilometer per jam. Waktu kalian belajar skala, ketika satuannya sentimeter dengan sentimeter, bisa disederhanain nggak? Gini kan? Nah, karena kecepatan itu satuannya berbeda, kilometer satuan panjang dan jam satuan waktu itu digabung menjadi kilometer per jam. Makanya tadi Buata bilang, kalau di sininya menit, maka kilometer per Menit. Kalau di sininya meter, di sini detik, maka satuan kecepatannya menjadi meter per detik. Seperti itu. Makanya kemarin ada yang tanya, Bu, itu kilometer per jam tuh dapatnya dari mana? Karena yang dia lihat di sini hanya tanda bagi. Padahal kalau misalkan yang lain itu mengerjakannya dalam bentuk pecahan seperti ini, maka ketemu kilometer per jam. Terus kenapa buat aku nggak pakai cara J bagi W ini? Karena nanti ketika kalian menghitung waktu, apabila dibuat pecahan seperti ini akan kesulitan. Khususnya untuk waktu yang ada menit-menitannya. Kalau misalnya waktunya cuma jam begini mah gampang ya, tinggal dibagi doang kan? Iya. Oke, untuk contoh soal pertama silakan disalin. Ada pertanyaan atau udah cukup jelas? Jelas sih. Baim, paham? Paham. Pada contoh soal kedua, Buata minta Akhtar baca soalnya, Nak. Sebuah bus kota berangkat dari kota A ke kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11 jika jarak kota A dan kota B adalah 330 km, maka kecepatan bus tersebut adalah titik-titik. Oke. Berarti bisa kita garis bawahi
adalah 330 kilometernya. Tapi waktu yang ditunjukkan pada soal itu tidak tertulis berapa jam, berapa menit. Hanya dituliskan kalau bus kota berangkat dari kota A itu jam 5.30 dan tiba di kota B jam 11.00. Jam 11. Ya. 10 jam 30 menit. 10 jam 30 menit. Nah, nanti lihat aja dulu. Yang ditanya maka kecepatan bus tersebut adalah titik-titik. Itu bukan. Kita bisa lihat di sini waktu tempuhnya tidak tertulis jelas ya, berapa jam berapa menit. Di sini kita tulis dulu yang pengen diketahui. Pertama adalah J sama dengan 330 kilometer. Dan kemudian W ada penunjuk waktu, yaitu waktu tiba dan waktu berangkat. Tapi kita tidak tahu berapa lama waktu tempuhnya. Cara menghitungnya, kita bisa menuliskan waktu tiba dikurangi dengan waktu berangkat. Waktu tibanya jam berapa? 11. Jam 11. Sedangkan waktu berangkat adalah jam 5.30. Maka ketika kita mengurangi waktu tiba dengan waktu berangkat, kita akan menemukan waktu tempuh. Cara nguranginnya gimana, Bu? Kamu tulis dulu coret-coretan di sebelahnya 11.00 dikurangi 5.30. Kalian kurangi dulu. Nah, di sebelah sini yang buat tunjuk itu adalah satuan menit. 2 digit terakhir. Dan yang di sebelah kiri ini adalah penunjuk jam. Kalian lihat 00 menit dikurangi 30 menit bisa nggak? Nggak bisa, makanya kita pinjam 60 menit dari sebelah. Maka kalau kita pinjam 60 menit dari angka 11, 11-nya pun tidak lagi menjadi 11, tapi berapa? Kita udah pinjam 1 jam. Jadi 10 jam. Sekarang kalian bisa hitung 60 dikurangi 30 sama dengan 30. sama dengan 30 menit. Dan sekarang 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke, berarti kita menemukan jawaban adalah 5 jam 30 menit atau 5 jam 30 menit. Bagaimana dengan jam yang lain? Misalnya buat coret-coretan adalah dia tiba jam 15. Lalu dia berangkat di jam 8:20 menit. Nah, kalian bisa lihat kan di sini? Kalau kita mau tahu waktu tempuhnya, berarti kita mengurangi jam tiba dengan jam berangkatnya. Nah, dari sini kalian lihat, menitnya 00 kurang 20. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, maka kita pinjam 60 menit dulu. Dan 15-nya pun menjadi 14. Ketika kamu mengurangi 60 dikurang 20 sama dengan 40 menit. Dan 14 dikurang 8 sama dengan 6. Atau perjalanan dia adalah 6 jam 40 menit. Seperti itu untuk waktu tempuh. Bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, sekarang kita tulis apa yang ditanya adalah K, kecepatan. Tidak ditulis satuannya, berarti tergantung dari hasil dari perhitungannya. Sudah ditulis, ditanya, maka kita tinggal menulis jawab. Apa tadi rumusnya, Nak? J bagi W. Jawab sama dengan K, J dibagi W. Jaraknya berapa? Jaraknya
330 kilometer. Oke. Dan kemudian kita bagi dengan waktu. Waktunya adalah 5 jam 30 menit. Berarti kita menuliskannya 5 jam 30 menit. Seperti itu. Jadi kalau tahun lalu kakak-kakak kelas kalian ini ada cara unik. Kalau dia lagi belajar kecepatan, dia menamakan menit sama dengan per 60. Jadi ketika ada keterangan 2 jam 2 menit, maka penulisannya 2 jam 2 menit. Pintar. Gitu. Kenapa seperti itu dibuat secara unik? Karena menurut mereka itu akan mengingatkan mereka ketika menulis rumus kecepatan. Tidak hanya kecepatan, nanti di waktu pun juga sama ketika kita mencari waktu tempuh. Jamnya untuk menit menjadi per 60. Kenapa? Agar mudah untuk kita ubah ke dalam satuan jam. Setelah itu 30 per 60, kalian bisa sederhanakan nggak ini? 30 per 60-nya. Bisa. Bisa? Kita coret 0 atas dan 0 bawah. Kemudian sisa 3 dan 6. Sama dengan? Kalau kita sederhanakan jadi berapa? 3-nya jadi 1, 6-nya jadi 3-nya jadi 1, 6-nya menjadi 2. Oke, kita tulis berarti 330 dibagi 5 1 per 2 jam. Atau 330 dibagi 5 1 per 2 berapa pecahan biasanya? 10 per 2. 10. 11 per 2. 11 per 2 atau 330 dikali 2 per 11. 2 per 11. Nah, kalian mau nyederhanain. Bu, 2 sama 11 bisa nggak? Enggak. Kalau 2 sama 10 bisa Kali ya? aja langsung. Nah, kemudian kalau 33 dengan 11 bisa nggak? Bisa. Bisa. Sama-sama dibagi berapa? Bisa dibagi 11. 11-nya jadi 1. 1. 33-nya jadi 11. 11. 3. Atau kita bisa salin 30 dikali 2 sama dengan 60 kilometer per jam. Berarti kecepatan bus tersebut adalah 60 kilometer per jam. Seperti itu untuk contoh soal yang kedua.